Clark Kent dan Peter Parker baru saja tiba di sebuah TKP. Mereka bahkan mengeluarkan ID card pers berbarengan dari Daily Planet dan Daily Bugle. Tapi mereka belum menyadari kalau kasus ini bakal jadi sesuatu yang bisa menghancurkan seluruh kota. Semua berawal dari Star Labs di Metropolis saat seorang ilmuwan mengatakan bahwa seseorang dengan kekuatan yang tidak biasa telah mencuri neutron cepat, yaitu teknologi eksperimental yang dirancang untuk mengirim data melalui radiasi. Tapi sumber energinya bukan Californium, melainkan Kryptonite. Peter lalu menemukan bekas cakaran khas dari si gendut bertentakel mekanis tepat di samping jebolan di tembok. Dari situ, mereka menyadari bahwa si gila Dr. Octopus sedang memegang Kryptonite. Tanpa buang waktu, mereka segera masuk ke gang. Tapi bukan untuk pungli atau yang lainnya, melainkan untuk berubah ke mode hero. Clark dan Peter segera melepas baju mereka. Terlihat simbol S di dada Clark dan kostum merah dengan motif jaring di tubuh Peter. Peter lalu menembakkan web ke punggung Clark. Anjay, ini splash page paling keren yang pernah gua lihat. Gelo, Spidey bahkan sempat nyeletuk. Kayaknya lo nggak segini buru-burunya kalau lagi sama Batman. Tapi kenapa tiba-tiba Otto si rambut aneh ada di sini? Ternyata semua ini berawal dari rasa frustasi Otto sendiri. Di lab bawah tanahnya, dia bertanya ke AI bernama Discern, siapa ilmuwan cyber robotics terbaik di dunia? Dan jawabannya adalah Will Magnus. Dan bahkan ketika ia bertanya tentang radiasi, AI itu menjawab Bruce Banner, si gendut yang timuruan, bahkan melemparkan poselnya. Ia kesal karena orang-orang hanya mengingatnya sebagai penjahat dan melupakan prestasi atas kejeniusannya. Namun tiba-tiba lengan mekanisnya bergerak sendiri, merakit sebuah struktur besar berbentuk tengkorak. Dari situ muncul suara aneh yang mengajaknya bekerja sama. Ia berkata, "Kau bisa memanggilku Brainiac." Si cendol jahat ini ternyata sedang sekarat karena terinfeksi virus pikiran dari ras alien yang dulu ia coba musnahkan. Dan satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah memindahkan data rusaknya ke otak manusia. Ia memanfaatkan si gendut untuk membuat alat siaran berbasis Kryptonite dan menggunakan kapalnya sebagai pemancar. Sebagai imbalannya, Brainiac berjanji akan membuat seluruh dunia tunduk pada kejeniusannya. Ketika sedang memantau dari atas Daily Planet, Superman tiba-tiba terlihat kesakitan dan terjatuh seperti layangan putus. Untungnya Spider-Man segera menangkapnya. Dan mereka menyadari kalau si gendut itu pasti sudah memulai aksinya. Setelah Otto mengaktifkan mesinnya, Metropolis langsung kacau. Orang-orang mulai berbicara menggunakan kode binner dan bahkan kejang-kejang. Kota jadi seperti runtuh dari dalam. Di tengah kekacauan itu, ada gedung yang terbakar dengan orang-orang di dalamnya. Superman dengan tampan dan berani nekat masuk meski Kryptonite melemahkannya, dan Spider-Man membantunya dengan membungkus seluruh tubuhnya. Bukan dengan kertas nasi, melainkan menggunakan web miliknya untuk menjaga tubuhnya dari kobaran api. Superman akhirnya menemukan alat siaran itu dan meminta Spider-Man untuk menghentikan si gendut dengan tentakel. Sementara ia akan menghadapi si cendol jahat. Tapi yang tidak mereka berdua ketahui adalah kedua villain itu telah bertukar posisi. Superman malah menemukan si gendut di dalam kapal dengan Kryptonite yang sudah menyatu ke tentakelnya. Sementara Spider-Man harus berhadapan langsung dengan si cendol jahat di lab. Brainiac berkata kalau dia bisa memprediksi semua gerakan Spider-Man. Tapi tentu saja author dan Spider-Sense-nya tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Tapi si cendol jahat tidak ingin berlama-lama baku hantam dengan si serangga dua warna ini. Dia justru menghitung titik lemah bangunan, lalu menjatuhkannya ke arah Spider-Man. Sebelum kabur, dia mengunggah kesadarannya ke sistem bintang lain, yang mengakibatkan energi kapal mati dan mulai terjatuh tepat ke Metropolis. Di dalam kapal tersebut, Superman terus berceramah sambil berusaha menahan si gendut. Dia mengatakan kalau Clark Kent pernah menulis artikel tentangnya. Ia menganggapnya jenius dan bahkan menyebutnya the next Einstein. Sambil menahan pukul dari si manusia baja ringan, si gendut bertentakel berbisik, "Kau masih ingat itu?" Superman lalu menyuruh Spider-Man untuk segera mematikan mesin. Tapi setengah tubuh Spider-Man masih terkubur reruntuhan, web shooternya juga telah habis. Dan dengan sisa tenaganya, dia maksa Keun bangkit. Superman yang juga hampir kehabisan tenaga, hanya bisa memberikan kata-kata penyemangat dari TikTok, "Aku percaya padamu." Dan akhirnya, Spider-Man berhasil bangkit. Ia lalu segera mematikan mesin itu, yang juga menghilangkan efek dari Kryptonite, membuat kekuatan Superman kembali penuh, dan dia berhasil menahan kapal raksasa itu tepat sebelum menghantam Metropolis. Sementara Spider-Man yang kelelahan, hanya bisa bergumam pelan. Untung tidak meledak. Setelah semuanya selesai, foto Peter langsung jadi headline. Perry White bahkan bayar mahal, dan membuka peluang Peter di Daily Planet. Ketika ia berjalan menuju atap bersama Clark, Peter sangat terkejut ketika melihat nol yang banyak ceknya. Sementara Clark hanya tersenyum. Clark bertanya kenapa Peter terus menjual foto Spider-Man ke Jonah si kumis kecil, padahal itu dipakai untuk membuat berita hoax tentang dirinya sendiri. Peter menjawab karena yang terdampak hanya dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, si kumis kecil itu telah membantu membiayai kuliah Spider-Man. Clark cuma senyum. Setelah obrolan singkat itu, mereka kembali melepas pakainya. Bukan untuk bugil bersama, melainkan untuk memberikan tur terakhir pada Spider-Man. Dan akhirnya, setelah sekian lama dua hero beda pabrik itu, bisa kembali terlihat bersama di langit.